Semuanya, pertemuan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas proyek ulangan tengah semester pada mata kuliah Statistika Dasar. Sebelum masuk ke studi kasus, perkenalkan nama saya Ferry Selamat dengan nomor 021 dari kelas 2. Baik, kita akan masuk ke studi kasus. Pertama, buatlah data hasil belajar dari 88 orang siswa. Kemudian, carilah frekuensinya, median, modus, dan standar deviasi dari data kelompok tersebut. Baik, setelah kita membaca studi kasus, baik, kita masuk. Gimana sih cara pengajarannya? Ya, pertama, kita buka Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data siswa dari 88 siswa. Nah, interval di sini ada interval 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada interval. Dan masing-masing interval ada 10 kelas. Nah, di sini saya akan menghitung. Nah, sih caranya menghitung frekuensi 50 sampai 59. Caranya sama dengan rumus contoh. Tips, ya, saya sedikit. Nah, di sini ada contoh tips. Oke, baik. Nah, selanjutnya dari A2 ini kita tarik A2 kita tarik sampai A persembilan nah kita ketik lebih dari sama dengan ini karena kan kita ingin menghitung interval dari 50 sampai 59 lebih dari sama dengan kita isi 50 kita ketik lagi kita koma kita ketik lagi A2 kurang ketik. Nah, kurang dari ini kita simpan angka 59. Maka hasilnya akan 2. Nah, itu teman-teman cara menghitung perbedaan nilai frekuensi dari interval 50 sampai 59 adalah 2. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Frekuensi dari 60 sampai 69. Katanya sangat mudah teman-teman. Kita bisa saja lebih rumus yang di frekuensi yang kita sudah tentukan. Nah, teman-teman harus tahu kita ini mengajarkan interval dari kelas 60 sampai 69. Cukup ubah 50 ini jadi 60 dan 100. Maka hasilnya akan 15. Nah, caranya gampang kan teman-teman? Cara ketiga juga sama, sampai di interval 100 sampai 109. Nah, itu setelah itu saya akan mengerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. Gimana sih cara menghitung total dari nilai frekuensi yang kita dapatkan tadi? Dengan cara sama dengan sukum. Nah, kalian bisa tarik saja dari C2 sampai C7. Maka hasilnya 88 sesuai studi kasus yang kita kerjakan, yaitu 88 siswa. Nah, baik, kita lanjut ke setelah kita mendapatkan nilai frekuensi, kita akan mencari nilai titik tengah. Nah, gimana sih caranya menghitung nilai titik tengah ini? Nah, caranya itu sangat mudah teman-teman. Sama dengan buka kurung. Nah, yang diisi di sini adalah interval atau kelas. Jadi interval yang pertama itu 50. Nah, ditambah 50 sedikit tutup kurung dan dibagi 2. Maka hasilnya 54,5. Nah, untuk cara kedua bisa sama caranya kayak interval 50 dan 59. Caranya punya sama 10, 40, tambah 59, 10, 64,5. Nah, interval selanjutnya 70, 80, 90, dan 100 juga sama pekerjaannya. Tunggu seperti itu, izinkan saya untuk mengerjakannya.
Nah, kita kan sudah mendapatkan semua nilai perhitungan. Nah, caranya, ini caranya untuk percobaan sama tadi pada saat kita menggunakan nilai proporsi, menggunakan sum. Nah, lalu kita tarik saja dari D21 maka akan menghasilkan 477. Nah, setelah kita mendapatkan nilai frekuensi dan nilai titik kenaikan, di sini kita akan hitung nilai I kali XI. Nah, di sini kita memakai rumus sama dengan, nah, di sini kan kita akan menghitung XI dan XI. Nah, kita klik semua. Nah, semua untuk perkalian itu kita seperti bintang kali XI ketika. Nah, maka hasilnya 109. Nah, cara di sini karena menggunakan sistem perkalian, tidak menggunakan rumus atau menggunakan nilai interval, kita bisa menariknya sampai di E8. Maksudnya E7. Maka hasilnya bakal keluar. Nah, untuk menghitung nilai FI kali XI, kita totalkan sama di frekuensi dan titik tengah kita memakai sum. Tarik dari E2 sampai E7. Hasilnya 7156 frekuensi di tengah dan nilai FI X. Nah, maka selanjutnya di sini saya akan menghitung nilainya. Nah, di sini saya sudah mengisi referensi rumus yang digunakan. Ada mean, median, modus, dan standar deviasi. Nah, pada rumus mean di sini menjelaskan di sini adalah total FI dibagi total FI. Misalnya kita praktekkan di sini kan total FI kali XI nya berada di E8. Oke, dan kita bagi dengan total frekuensi. Nah, total frekuensi ini berada di J8. Kita klik, maka hasilnya 81,3. Kita menghitung mean, kita akan menghitung modus terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu kolom frekuensi. Angka frekuensi yang paling besar adalah 27 yang berada pada basis interval 90 sampai 99. Nah, inilah kelas modus kita. Nah, gimana sih cara menghitung kelas modus? Nah, di sini saya sudah mengisikan referensi rumus yang digunakan pada modus itu. Referensi rumusnya adalah D ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali D, itulah panjang kelas. Nah, kita akan mempraktekannya. Kita masuk sama dengan, nah, interval yang pertama itu kan ini di sini ada 90. Nah, karena 90 itu dikurang 0,5. Kita tambah buka kurung 2. Nah, kita lihat kelas modus sebelumnya berada di C6. Sorry, kita melihat kelas kita terlebih dahulu pertama C6. Nah, setelah itu kurang dengan kelas frekuensi sebelumnya yaitu C4. Nah, 10 di sini kita buat kurung 2 lagi, kita ulangi angka tadi, kita isi dulu ini modus kita C6 dikurang C5. Nah, tutup kurung. Nah, sini kita tambah, kita kurang lagi, kita masukkan nilai modus kita dari C6 dikurang. Sini kita modus yang berkurang. Nah, di sini dikurang ini kita tambahkan C7. C7 ini nilai frekuensi sesudah kelas modus kita. Kita tutup kurung. Nah, 3 kali. Nah, selanjutnya tanda kali kita akan memakai simbol tanda petik, tanda bintang. Nah, panjang kelas 90 sampai 99 adalah 10 dan hasilnya 91,9. Nah, teman-teman, di sini kan hurufnya ini banyak tanda kurung nih, seperti ini ada 2, ini
ini ada 2, ini ada 3. Nah, rumus ini memiliki alasan atau teman kenapa memakai tanda kurang namanya. Nah, jadi tanda kurang yang bertumpuk itu adalah cara kita untuk menerjemah bentuk pecahan berbeda pada rumus matematika ke dalam bahasa satu baris teks yang bisa dipahami oleh Indonesia. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai pada miliar. Nah, rumus miliar itu pada matematika adalah tambah n bagi 2 dikurangi k dibagi r dikali panjang kelas. Nah, di sini saya akan masih caranya untuk menghitung nilai pada kita sama seperti biasa. Nah, kita selanjutnya kita pilih interval 80 dan sampai 89. Alasan saya memilih interval 80 dan 89 ini karena urutan data ke-44 baru tercapai pada frekuensi di kelas 80 sampai 89. Maka kelas median kita berada di interval 80 sampai 89. Nah, ini teman-teman. Nah, caranya sama persis kayak modus, tetapi rumusnya saja yang berbeda. Nah, kita mengetahui nilai interval pertama kita 80. Nah, 80 ini dikurang 0,5, jadi menghasilkan 79, sama dengan kita tambah kurang 3. N nya adalah total frekuensi, jadi total frekuensi berada di 30. Nah, selanjutnya kita bagi 2 itu dikurang 40. Nah, kenapa sih saya memakai nilai 40? Nah, jumlah dari nilai 40 ini didapatkan dari menjumlahkan frekuensi kelas-kelas di atas kelas 80 sampai 89. Nah, di sini ada nilai frekuensi murid, nilai frekuensi 2, 15 dan 23 sebelum nilai frekuensi 19. Nah, ini kita jumlahkan maka menghasilkan nilai 40. Selanjutnya kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai frekuensi pada median. Frekuensi itu berada di C5, itu untuk kurung. Nah, untuk kali seperti biasa kita memakai tanda bintang. Panjang kelas 80 sampai 89 adalah 10. Nah, itu kita maka menghasilkan nilai median 81, nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan nilai dengan modus dan median. Nah, setelah mendapatkan nilai tersebut, saya akan menghitung nilai varias dan skala regresi. Nah, teman-teman pasti pada bertanya, kenapa sih kita tidak menghitung saja langsung standar regresinya? Padahal di studi kasus tadi, varians ini kita tidak disuruh menghitung. Nah, nilai varians ini berguna di saat kita akan menghitung nilai standar deviasi. Nah, untuk rumus variasi sama dengan S F. Kita menggunakan nilai total frekuensi. Nah, total frekuensi itu berada di C4 dan kita akan menggunakan nilai total titik tengah yang berada di D. Nah, di sini saya sudah mendapatkan nilai varians. Nah, maka selanjutnya saya akan menghitung berapa nilai standar deviasi. Nah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan S Q. Nah, di sini saya akan mengambil nilai varians yang berada di X11. Nah, di sini saya mendapatkan nilai standar deviasinya adalah 16 kali. Nah, itu teman-teman kegunaan dari nilai varians. Nah, untuk video tugas proyek ulang tengah semester saya menghitung studi kasus 88 siswa. Selesai teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.